Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody, wherever you are? Hari ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Oke. Kalimat simple past tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilakukan sebelum sekarang. Nah, patokan waktunya adalah sebelum sekarang. Jadi sekian menit, sekian detik sebelum sekarang itu, jika kita menyatakan kalimat tentang aktivitas yang dilakukan sebelum sekarang itu, kita harus menggunakan kalimat tersebut dalam pola kalimat simple past tense. Contoh, my brother won the silver medal in the competition last week. Nah, ini harus kita nyatakan dalam bentuk verb to untuk menyatakan simple past tense karena aktivitas ini dilakukan atau terjadi last week, minggu lalu. So, saudara saya yang laki-laki memenangkan hadiah medali perak di kompetisi minggu lalu. Nah, karena aktivitas ini terjadi sebelum sekarang, maka kata kerja yang Anda pakai harus kata kerja bentuk kedua. Nah, itulah yang disebut dengan simple past tense. Nah, kalimat simple past tense bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat nominal dan kalimat verbal. Tapi yang tidak kalah penting adalah penggunaan time marker. Biasanya dalam pernyataan simple past tense kita menggunakan kalimat verb to, it's clear enough, tapi kadang-kadang kita perlu menegaskan kapan peristiwa tersebut terjadi secara spesifik sebelum sekarang. Contoh, yesterday, kita mau menyatakan kemarin kejadiannya seperti ini. Kemarin pagi, kemarin siang, atau kemarin malam. So, yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, yesterday afternoon, kemarin siang, yesterday evening. Yesterday evening. Ya. Jadi hanya ada dua suku kata, evening. Oke. Nah, atau kita menggunakan kata last. Last night. Last night artinya semalam atau tadi malam. Last week artinya minggu lalu. Last month artinya bulan lalu. Last year, bacaannya year. Last year artinya tahun lalu. Last Monday, biasanya last diikuti oleh hari. Last Monday berarti hari Senin yang lalu. Last Tuesday, hari Selasa yang lalu. Last winter bisa diikuti dengan nama musim. Musim salju yang lalu. Itu kalau ada ya. Atau kita bisa menggunakan kata ago. Ago sama seperti last, tapi dia digunakan di akhir keterangan waktu. Contoh, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. 5 minutes ago, 1 minute ago, atau 2 hours ago. 2 hours ago. Kita bacanya hours. Jadi kita tidak baca huruf H ya. Kita bacanya hours. 2 hours ago. 3 days ago. 3 days ago. 3 hari yang lalu. A week ago. Seminggu yang lalu. Kalau sebulan yang lalu, a month ago. A month ago. 6 months ago. 6 months ago. 6 bulan yang lalu. Kalau barusan, baru aja. Tadi kita bilangnya just now. Ini contoh penggunaannya ada di akhir kalimat. I watched that movie last week. Saya menonton film tersebut minggu lalu. Karena terjadinya minggu lalu, maka kata kerja yang dipilih adalah kata kerja bentuk kedua. I watched that movie last week. I called him 5 minutes ago. I called him 5 minutes ago. Saya menelponnya 5 menit yang lalu. Kan sebelum sekarang, maka kata kerja yang kita pilih adalah kata kerja bentuk kedua. Alright, now we go on to the first type. Tadi di awal saya bilang past tense ini bisa dinyatakan dalam nominal dan verbal sentence. Nominal ini artinya kata kerja, kalimat yang
di dalamnya tidak ada kata kerja, makanya nominal sentence. Polanya, subjek, kalau subjeknya I kita pakai was, bacaannya was, agak ke O gitu ya. Atau kalimat negatifnya wasn't, so I wasn't. You, we, they, ini subjek lainnya. Untuk plural kita pakai were, bacaannya were, atau negatifnya weren't. Dan untuk subjek singular he, she, it kita pakai was dan wasn't. Perhatikan untuk kalimat nominal I ini penggunaannya mengikuti singular. Jadi kenapa kita pisahkan I? Karena dia beda-beda. Nanti di simple present dia ngikut ke plural. Kalau di nominal past tense dia ngikut ke singular. Jadi jangan disamakan. Perhatikan masing-masing pola itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau dia nominal sentence, seperti saya bilang tadi, tidak ada kata kerja, tetapi yang ada kata benda atau kata sifat. Contohnya, I was hungry this morning. Saya lapar tadi pagi. Tadi pagi kalau kita bilangnya ceritanya siang atau kita ceritanya malam, maka tadi pagi hitungannya udah past tense ya kan? So I was hungry. Hungry adalah kata sifat, maka yang muncul adalah was. I was hungry this morning. Kalau bilang negatif, I wasn't at home all day yesterday. Saya tidak ada di rumah seharian kemarin. Ceritanya kemarin nih. Dan di sini tidak ada kata kerja, maka yang kita pakai adalah wasn't. Wasn't untuk kata tidaknya ya. Atau you were high school students last week. Is that right? Kamu adalah anak SMA ya, setingkat SMA, high school tahun lalu. Benar ya. You were, kita pakai you were karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang terjadi tahun lalu, sebelum sekarang, dan tidak ada kata kerja, maka yang kita pilih adalah was atau were. Dan untuk subjek you kita pilih adalah were. Itu kalimat positif, dan di sini kalimat positif dan negatif ya. Untuk kalimat tanya, simply switch between the to be and subject. Kita balik saja. Tadi I was menjadi was I. Di sini jadinya were you, were we, were they, was he, was she, was it. Lalu tetap diikuti oleh kata benda atau kata sifat. Contoh, were you at home last night? Apakah kamu ada di rumah tadi malam? Di sini tetap tidak ada kata kerjanya. Jadi yang muncul adalah to be. To be dalam bentuk past tense ya. Were you at home last night? Perhatikan kenapa to be yang dipilih were, subjeknya ngikut ke sebelah kanan nih. Apakah kamu, were you at home last night? Atau where were you? Mana kamu? Lalu jawabnya yes I was atau no I wasn't. Jadi kalau pertanyaannya pakai to be, jawabannya juga dalam bentuk to be. Were you at home last night? Apakah kamu di rumah semalam? Yes I was or no I wasn't. Was it rainy in your town yesterday? Apakah hujan di kotamu kemarin? Apakah hujan? Was it rainy? Kita pakai to be was karena subjek yang diikutinya adalah singular. Ya, ini kan. Was it rainy in your town yesterday? Okay, you can answer the question. Now we go on to more constructive patterns. Ini seperti yang Anda lihat sebelumnya, bahwa ada kalimat positif, kalimat tanya, dan kalimat negatif. Ini supaya lebih jelasnya lagi, saya bilang bahwa subjek I diikuti oleh was, lalu kata sifat atau kata benda, karena namanya nominal. Ketika Anda menggunakan to be, kata kerjanya tidak dipakai ya. Nah,
Untuk kalimat negatif, jadi di sini I was tinggal dibalik menjadi was I. Kalimat negatif tambahkan not atau tidak. Jadi was tambah not disingkat menjadi wasn't. I wasn't sad. Nah, untuk subjek plural, jadi seluruh subjek plural pakai to be were. Sama untuk kalimat tanya, dia dibalik saja. You were menjadi were you, they were they, we were we. Lalu ikuti sisanya, kata sifat kah atau kata benda kah, ya. Kemudian untuk bikin kalimat negatif, sama, tinggal tambahkan not setelah were menjadi weren't. Bukan weren't, tetapi weren't. You weren't sad, they weren't sad, we weren't sad. Kamu tidak sedih kemarin atau minggu lalu. Keterangan waktunya ditambahkan di akhir, ya. Untuk subjek singular, kita tahu ada he, she, it. Dan to be yang mengikutinya adalah was. Kenapa was? Nah, selalu untuk subjek singular ini ada tambahan s pada to be atau auxiliary-nya. Atau kalau dia di present simple ada kata kerja yang ditambah s atau es, ya kan? Jadi yang Anda pegang, jadikan pedoman adalah untuk subjek singular, maka to be-nya adalah yang memiliki akhiran s. S ini melambangkan singular atau single, berarti subjeknya single atau satu. Kalau kalimat tanya tinggal dibalik. He was menjadi was he sad, was she sad, was the cat sad. Kalau mau pakai kata tanya, Miss, kenapa kucingnya sedih? Tambahnya di mana? Tambahnya di depan. Di depan to be. Why was the cat sad? Kenapa kucingnya sedih? Atau mau tanya kapan? When was the cat sad? Jadi untuk kalimat tanya, susunannya adalah to be lalu subjek. Jadi to be-nya ngikut ke subjek sini, subjeknya setelah to be, ya, untuk kalimat tanya. Dan untuk tambahan kata tanya ada di depan. Untuk tambahan keterangan waktu di belakang. Was the cat sad last night? Apakah kucingnya sedih tadi malam? Tuh. So for negative sentence, you just simply add not. He wasn't sad. Jadi sama, was tambah not digabung menjadi wasn't. Wasn't. Perhatikan s di sini setelah digabungkan dengan not menjadi z cara bacanya. Jadi cara bacanya wasn't. He wasn't sad. She wasn't sad. The cat wasn't sad. Sekarang kita akan bahas kalimat. Kita akan bahas kalimat ini dan Anda diminta untuk melengkapi kalimat ini dengan to be. Apakah was atau were? Was atau were? Kita akan bahas sama-sama. Contoh, it bla 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 rainy this morning. Kalimat ini kita bahas kalimat yang dalam koma, ya. Karena kalau udah 2 koma berarti ini udah 2. Ada 2 lagi, 1 kalimat lagi sini atau anak kalimat, ya. Nah, yang ini subjeknya it, berarti subjeknya singular. Kalau subjeknya singular berarti to be-nya adalah yang menggunakan s. Was atau were? Were atau was? So the to be is was. Kalimatnya menjadi it was rainy this morning, so we cancel our tour. Terus, who your favorite teacher in high school? Nah, tadi saya bilang bahwa kalau dia kalimat tanya, maka to be-nya ditentukan oleh subjek sesudahnya. Sekarang subjeknya adalah your favorite teacher. Subjeknya di sini, ya. Guru favoritmu. Berapa orang? 1. Berarti subjeknya singular dan to be-nya juga harus singular. To be-nya adalah was untuk singular subject. Who was your favorite teacher in high school? Siapa guru favoritmu di high school?
Next, number 3. I got my test result yesterday. Saya dapat hasil tes saya kemarin. Nah, ini kalimatnya yang ini nih. Dari sini sampai sini. Berarti kita pikirkan adalah subjek yang ini. It adalah subjeknya. Bad adalah kata sifatnya. Berarti kita cari to be untuk subjek it. Was atau were? Was, karena subjeknya adalah it. It was bad at all. Nah, perhatikan. Di sini dia bilang thank God. Terima kasih, alhamdulillah. Berarti nilainya jelek atau tidak jelek? Tidak jelek karena ada kata-kata thank God. Ya berarti di sini tidak bisa was bad. Nilainya jelek tapi nilainya tidak jelek. Makanya jawabannya it wasn't bad at all. Thank God. I didn't see you and Jane in my class yesterday. Saya tidak lihat kamu dan Jane di kelas kemarin. Were you. Subjeknya you. Untuk kalimat tanya, sekali lagi, to be menentukan subjek yang dia ikuti. Karena subjeknya you, berarti to be-nya di sini were. Where were you? Where were you? Ada di mana kamu kemarin? Okay. The lecturer canceled our quiz yesterday. Dosen menunda, membatalkan ya, kuis kita kemarin. Kami so happy, sangat senang. Nah, subjeknya adalah we, maka to be yang kita pilih adalah were. Natasha sad yesterday. Berarti kalimat kita yang ini. Oke, dia sedih kemarin. Nobody remember her birthday. Tidak ada yang ingat ulang tahunnya. Karena subjek kita adalah Natasha, Natasha ini adalah nama satu orang, maka kalau satu orang berarti subjeknya adalah singular, maka to be yang kita pilih adalah was. Natasha was sad yesterday. Okay. I was afraid of spider. Saya takut sama laba-laba ketika saya lebih muda dari sekarang. I was younger. Karena subjeknya I, maka to be untuk I adalah was. To be past tense ya. To be past tense untuk I adalah was. Dari mana Miss kita tahu past tense Miss? Karena younger. Ketika saya lebih muda dari sekarang berarti sebelum sekarang. Right, so number 8. The banks, perhatikan. Jika subjeknya adalah kata benda yang ditambah akhiran s, maka artinya kata benda tersebut jumlahnya lebih dari 1. Maka bank artinya. So now we know, sekarang kita tahu bahwa subjek kita berjumlah lebih dari 1, berarti dia termasuk ke dalam subjek plural. To be untuk subjek plural adalah were. So the banks were open yesterday. It was a public holiday. Nah, karena keterangannya it was a public holiday, kemarin itu libur nasional atau hari libur. Berarti kira-kira banknya buka atau tidak buka? Banknya tidak buka. Berarti kita tidak bisa pakai were di sini, harus ada kata tidak. Berarti the banks weren't, ada n-nya ya, weren't open yesterday. Perhatikan jangan salah, open ini ada 2 kategorinya. Dia bisa jadi kata kerja, open the door, bisa jadi kata sifat. The door was open. Okay? Nah, I can't answer the questions on the test today. Saya nggak bisa jawab pertanyaan di tes hari ini. Pertanyaannya, kalau nggak bisa jawab berarti pertanyaannya mudah. Mudahkah atau tidak mudah? Tidak mudah, karena ada kata tidak, berarti to be-nya harus pakai not. They weren't, nah jadi weren't ya. They weren't easy. They weren't easy. Mereka itu siapa? Pertanyaan-pertanyaan di tes tersebut tidak mudah. Lucy couldn't ride on a roller coaster yesterday. Lucy tidak bisa naik roller coaster. She old enough. Dia
cukup tua. Berarti kalau naik roller coaster biasanya ditanya umur. Berarti Lucy nggak bisa naik roller coaster karena dia tidak cukup umur gitu ya. So the answer is to be untuk she adalah was. Dan kalau ada tidaknya berarti she wasn't old enough. Oke. Kita lanjut ke verbal sentence. Di verbal sentence tetap ada subjek I, you, we, they, he, she, it, subjek I, plural, dan singular. Namun, pada verbal sentence-nya past tense, semuanya pukul rata. Tuh, semua subjek diikuti oleh verb kedua, dan diikuti oleh keterangan waktu dan keterangan lainnya. Ya, jadi tidak dibedakan antara subjeknya apakah dia plural atau singular karena semua subjek diikuti oleh verb to. Contoh, I studied English yesterday. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. I didn't study English yesterday. Ini kalau negatif tinggal ditambah didn't. Ya, kita akan bahas selanjutnya. Verbal sentence, masih verbal sentence. Sama untuk kalimat tanya, auxiliary yang kita pakai dalam past tense itu sama. Semuanya, baik dia plural atau subjek singular menggunakan did. Did I? Did you? Did they? Did we? Did he? Did she? Did it? Dan diikuti oleh verb 1. Nah, kalau di kalimat verbal dia verb 2. Untuk kalimat positif, di kalimat tanya dan di kalimat negatif dia kembali ke verb 1 karena sudah ada did yang mewakili past tense. Lalu baru sisanya ini keterangan waktu, keterangan tempat, dan segala macam ya. Did you study English yesterday? Yes, I did. Oh no, I didn't. Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Ya atau tidak. Kembali kalau diawali oleh auxiliary did, maka jawabannya juga belakangnya did atau didn't. Pokoknya ada auxiliary. Kita ke bentuk yang lebih jelas di sini. Ya, perhatikan bahwa di sini subjek verb to ini adalah slept, bentuk kedua dari kata kerja sleep yang artinya tidur. I slept, saya tidur. Bukan sekarang, berarti sebelum sekarang. Did I sleep? Ini contoh aja, it doesn't make any sense, tapi contoh pola kalimat. Did I sleep last night? Did I sleep well last night? Apa kelihatannya saya tidur nyenyak semalam? Or you can say, I didn't sleep well last night. Saya tidak tidur semalam loh. I did something else. Saya kerjakan hal yang lain misalnya. Sama aja, meskipun dia subjek plural, tetap polanya adalah subjek, you, they, atau we, diikuti oleh verb 2. Slept. Tapi kalau dia kalimat tanya, kita awali oleh auxiliary, lalu subjek, lalu kembali ke verb 1. Ini jangan lupa. Perhatikan kembali ke verb 1. Kenapa? Karena ini sudah diwakili, past tense-nya sudah diwakili oleh did. Jadi kita tahu bahwa ini kalimat past tense dari did, auxiliary-nya, dan keterangan waktunya kalau ada. Did you sleep last night? Nah, itu udah jelas past tense. Did you sleep? Oke, udah pakai did, berarti ini yang ditanyakan sebelum sekarang. Dan kalimat negatif, kita tambahkan not pada auxiliary, did menjadi didn't. Cara bacanya didn't. You didn't sleep last night. Ya kan? For example, they didn't sleep. We didn't sleep. Sama, kalau dia subjeknya singular, maka tetap aja subjek diikuti verb 2. Jadi tidak ada bedanya nih. Semua subjek diikuti oleh verb 2. Kalimat tanya juga seperti itu. Diawali oleh auxiliary did, seluruh subjeknya did, ini sama aja, he, she, it, lalu sleep. Di sini sama, kembali ke verb 1, dan kalimat negatifnya juga sama. Jadi untuk verbal sentence-nya simple past tense,
kita tidak membedakan subjeknya plural atau singular. Jadi semua subjek untuk kalimat positifnya diikuti oleh verb 2, untuk kalimat tanyanya diawali oleh auxiliary did, dan untuk kalimat negatifnya menggunakan didn't baru verb 1. Oke. Sekarang you are required to complete the sentence. Ada kata kerja di sini, steal artinya mencuri, teach mengajar, forget lupa, dream bermimpi, see melihat, drive mengemudi, help membantu, tell mengatakan atau memberitahu, shine bersinar, buy membeli. Semua kata kerja ini masih dalam bentuk verb 1. Ya, berarti kalau kita pakai dia dalam bentuk past tense, positif verb 2, kalau negatif dan pertanyaan verb 1. Sekarang, I bla 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 you in the bank yesterday. What did you do? Saya titik-titik kamu di bank kemarin. Kamu ngapain? Tuh, karena kalimatnya harus kita isi tuh dari sini sampai sini, dan ini adalah kalimat positif, berarti kata kerja yang kita pakai setelah subjek adalah kata kerja bentuk kedua. Maka yang kita pilih adalah C. I see you in the bank yesterday, not match. Karena yesterday adalah keterangan past tense, maka C harus diganti ke dalam bentuk verb 2. C bentuk keduanya adalah saw. S-A-W. S-A-W. I saw you in the bank yesterday. What did you do? Number 2. I blah 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 to do my homework. What should I do? Saya titik-titik mengerjakan PR. Saya harus apa sekarang nih? Berarti yang kita pilih adalah forget. Karena lupanya kemarin, sekarang udah ingat. Lupanya tadi, sekarang udah ingat. Maka forget harus ganti ke dalam bentuk kedua. I forgot to do my homework. I forgot. A ganti ke O, forgot. I forgot to do my homework. What should I do? Someone blah 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 my bike. I couldn't find it anywhere. Someone, seseorang titik-titik sepeda saya tidak bisa menemukan dimanapun. Berarti isinya adalah steal. Karena udah dicuri nih, berarti stealnya mesti dalam bentuk verb 2. Steal ganti menjadi stole. S-T-O-L-E. Someone stole my bike. I couldn't find it anywhere. Next, number 4. Mrs. Robert blah 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 in the university last year. Di universitas tahun lalu, sekarang dia sudah pensiun. Berarti dia tahun lalu itu mengajar. Teach, karena tahun lalu past tense, berarti ganti ke bentuk verb 2. Teach ganti menjadi taught. Tulisannya T-A-U-G-H. T. Itu ya, kalau nggak salah. Taught. Mrs. Robert taught in the university last year. Now she's retired. Sekarang, William me to do my homework. I thank him so much. Saya sangat berterima kasih. Berarti ini udah dibantu. Berarti kita pilih helped. Karena dia past tense, berarti helpnya ganti ke bentuk kedua. Bentuk kedua dari help adalah helped tambah ed. Help ini tambah ed. Jadi William helped me to do my homework. William helped me to do my homework. I thank him so much. I have to say, as far as I know, jika akhiran ed-nya ini tidak diakhiri oleh akhiran ed sound, seperti weighted gitu ya, divided, itu tidak jelas it-nya. Jadi maybe if you hear someone speak so fluent,
Kalau kamu dengar orang bicara bahasa Inggrisnya sangat lancar, sangat cepat, mungkin nggak bakalan kedengeran akhirannya. William helped me to do my homework. I thank him so much. So you just know that it is past tense by the context. Jadi taunya past tense itu dari konteks kalimat. Tony didn't walk to campus yesterday. Tony tidak jalan kaki ke kampus kemarin. Dia ... mobilnya. Berarti dia mengendarai mobilnya. Kita pakai yang drive tapi bentuk kedua karena ceritanya kemarin. Berarti drive menjadi drove. Tulisannya D-R-O-V-E. V-nya sama V-E. Drove. He drove his car. The sun brightly yesterday, so we went on picnic. Matahari bersinar terang sekali kemarin, jadi kami pergi piknik. Maka kita pilih yang shine. Bentuk kedua karena dia kemarin. Shine, shone, S-H-O-N-E. Bedanya cuman ini, I ganti ke O. Shone, shone, brightly yesterday. 8. I know her secret. Saya tahu rahasianya. Dia beritahu saya kemarin tentang rahasia tersebut. Jadi kita pilih yang told. Dari kata kerja verb 1 tell, bentuk keduanya told. T-O-L-D. She told me yesterday about it. 9. A new tablet yesterday. It was so expensive. Ini tablet tab ya. Berarti saya beli. Kita pilih yang buy karena dia kemarin past tense. Berarti kita ganti ini ke bentuk kedua. Buy menjadi bought. B-O-U-G-H-T. B-O-U-G-H-T. Bought a new tablet yesterday. 10. I blah 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 about you last night. I think I miss you. Okay, this is so sweet. Yang kita pilih adalah dream. Bentuk kedua dari dream adalah dream, sama aja tapi pakai T belakangnya ya. I dreamed about you last night. I think I miss you. Right. Contoh kalimat berikutnya Anda harus memilih antara did atau didn't. Pakai did kah atau didn't? Did dipakai biasanya untuk kalimat tanya. Oke, didn't dipilih untuk kalimat negatif. Gitu ya bedanya. Oke, kita lihat nomor 1. You see my phone on this table. Kamu lihat nggak handphone saya di atas meja ini? I'm sure I put it there. Saya yakin saya taruh di sana. Berarti karena dia apakah kamu melihat handphone saya? Apakahnya dalam bentuk past tense, maka jawabannya adalah did. Did you see? Did you see my phone? Did you see my key? Did you see my book? Oke. Jadi kalau menanya kamu lihat ini nggak? Kamu lihat itu nggak? Yang kita pakai adalah did you see? Oke, number 2. I didn't know about her secret before. Saya tidak tahu rahasianya sebelumnya. Ini barusan dikasih tahu. Tuh. Number 3. I could not log in my email account. Saya kemarin nggak bisa login email because I didn't remember the password. Jadi sekarang udah bisa, makanya dia pakai could di sini. Jadi I didn't remember. Negatif ya. Jadi tahu dari mana konteksnya kalimat negatif. So you read it and try to understand. Coba dibaca dan dipahami konteksnya. Why ... you keep your promise? I trusted you. Nah, perhatikan ini ada kalimat past tense. Trustnya I trust you berarti sampai sekarang masih percaya. Kalau dia bilang I trusted you berarti sebelumnya percaya. Saya percaya kamu sebelumnya. Sekarang nggak lagi karena ini udah dalam bentuk past tense. Berarti sekarang tidak percaya lagi, berarti dia tidak memegang janji. Berarti isinya why didn't you keep your promise? I trusted you. Itu ya. 5. My mother bla 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 cooked dinner last night. Jadi we ate in the restaurant. Jadi semalam ibu saya tidak masak, jadi kami makan di restoran. Berarti kita pilih yang didn't. 6. How bla 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 you go to campus today? I didn't see your bike. Kamu
Pakai apa ke kampus hari ini? Saya tidak lihat motormu. Berarti past tense. How did you go to campus today? Hari ini. I didn't see. Ini konteksnya udah past tense, berarti auxiliary yang kita pilih juga past tense. Yap. Anna's parents, orang tuanya Anna, bla bla bla, sent her money last month. Kembali, ini ada keterangan waktu, so she borrowed some from me. Orang tuanya Anna tidak ngirimkan dia uang minggu lalu, jadi dia pinjam beberapa dari saya. Berarti kalau tidak di sini kita pilih ya, didn't. Anna's parents didn't send her money last month. 8. We bla 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 have any GPS long time ago. Dulu kita nggak punya GPS, dulu kali. So we often stopped and asked for direction. Jadi kita sering berhenti nanya. Berarti karena jawabannya tidak punya, kita pilih yang didn't. The children bla 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 spend much time in the bedroom during the day. They played outside with the friends. Jadi dulu nih anak-anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu sepanjang hari, tapi mereka played outside. Mereka main di luar dengan teman-temannya. Ini konteksnya past tense. Berarti sekarang dia nggak main lagi di luar, tapi di dalam kamar aja. Berarti di sini ada kata tidak. Past tense. The children didn't spend much time in the bedroom during the day. They played outside with their friends. Ini zaman dulu ya, sebelum ada gadget. What homework Mrs. Amna give us today? PR apa yang dikasih sama Ibu Amna hari ini? I really forgot the details. Saya lupa detailnya. Berarti karena ini pertanyaan, maka kita pilih did. What homework did Mrs. Amna give us today? I really forgot the details. Okay, so as you can see from all of the questions and the way we discuss the answer, kita tidak lagi melihat auxiliary, apakah did atau didn't itu dari subjek, karena semua subjek, apakah dia singular atau plural, itu sama aja, tetap pakai did atau didn't. Yang kita perlu perhatikan adalah konteksnya, apakah dia past tense, terus kalau dia past tense apakah dia negatif atau dia kalimat tanya. Itu yang penting untuk simple past tense. Okay, I think that's all for the explanation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.